Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai penipuan komputer. Dengan pemateri pertama yaitu Alfionita Lestari, pemateri kedua Sri Mulyani Hashim, dan pemateri ketiga Dinda Ramadhani. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu pertama ada menjelaskan ancaman yang dihadapi oleh sistem informasi modern. Kedua, mendefinisikan penipuan, menjelaskan jenis-jenis penipuan dan proses yang dilalui dalam melakukan penipuan. Ketiga, mendiskusikan siapa yang melakukan penipuan dan mengapa itu terjadi, termasuk tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang terjadi dalam sebagian besar penipuan. Keempat, mendefinisikan penipuan komputer dan mendiskusikan klasifikasi penipuan komputer yang berbeda. Kelima, menjelaskan bagaimana mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan ancaman SIA. Ancaman SIA ada 4. Yang pertama, bencana alam dan politik. Bencana alam dan politik ini seperti kebakaran, banjir, topan, tornado, badai salju, perang, dan serangan teroris menghancurkan sistem informasi dan menyebabkan kegagalan bagi perusahaan. Yang kedua, kesalahan perangkat lunak. Kesalahan perangkat lunak ini seperti benturan sistem operasi, kegagalan perangkat keras, pemadaman listrik dan fluktuasi, dan kesalahan transmisi data yang tak terdeteksi merupakan ancaman kedua. Contohnya seperti kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak, kesalahan perangkat benturan sistem operasi lunak atau bugs, pemadaman listrik dan fluktuasi, kesalahan transmisi data yang tak terdeteksi. Yang ketiga, tindakan yang tak diharapkan seperti berupa kecelakaan atau kesalahan dan kelalaian adalah risiko terbesar untuk sistem informasi dan menyebabkan kerugian jutaan dolar. Contohnya kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian manusia, kegagalan untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan, dan personel yang dilatih atau diawasi dengan buruk. Yang keempat, tindakan yang disengaja atau kejahatan komputer, penipuan atau sabotase yang merupakan kerusakan yang disengaja dan membahayakan suatu sistem. Contohnya penggunaan yang salah atau pengungkapan data yang tidak diotoritas, penyalahgunaan aset, penipuan laporan keuangan, dan korupsi. Selanjutnya, penipuan. Penipuan atau kecurangan atau juga bisa disebut dengan fraud adalah mendapatkan atau memperoleh keuntungan yang tidak jujur dari orang lain, atau beberapa dari semua sarana yang digunakan seseorang untuk memperoleh atau mendapatkan keuntungan yang tidak adil dari orang lain. Adapun menurut James Hall pada tahun 2011, ia mengatakan bahwa fraud adalah kesalahan penyajian dari fakta material yang dibuat oleh salah satu pihak ke pihak yang lain dengan niatan untuk menipu dan menyebabkan pihak lain yang mengendalikan atau yang bertanggung jawab atas fakta tersebut mengalami kerugian. Nah, salah satu kerugian yang dapat ia alami adalah ia bisa saja dituduh sebagai pelaku atas penipuan atau kecurangan tersebut. Adapun jenis-jenis penipuan yaitu pertama ada korupsi atau corruption, di mana korupsi adalah perilaku yang tidak jujur yang biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan seringkali melibatkan tindakan yang tidak terlegitimasi atau tidak sah atau tidak dibenarkan, tidak bermoral, dan tidak kompatibel atau tidak bertepatan dengan standar etis. Contohnya penyuapan atau persegokan dan persengkongkolan tender. Yang kedua ada penipuan investasi atau investment fraud, di mana penipuan ini adalah misrepresentasi atau meninggalkan fakta untuk mempromosikan investasi yang menjanjikan laba fantastik dengan sedikit atau bahkan tidak ada risiko. Contohnya skema Ponzi dan penipuan sekuritas. Yang ketiga ada penyalahgunaan aset atau juga bisa disebut dengan penipuan karyawan, di mana penipuan ini adalah pencurian aset perusahaan yang dilakukan oleh karyawan. Contohnya ada penggelapan kas, kemudian ada penggunaan fasilitas perusahaan atau kantor untuk kepentingan pribadi, kemudian ada pencurian persediaan atau peralatan, ya bisa berupa komputer atau
yang lain-lain yang kemudian dijual oleh karyawan. Kemudian yang keempat ada kecurangan pelaporan keuangan atau juga bisa disebut dengan penipuan manajemen, di mana penipuan ini adalah perilaku yang disengaja atau ceroboh, apakah dalam bentuk tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Contohnya yaitu manajemen memalsukan laporan keuangan untuk menipu investor dan kreditor, kemudian ada meningkatkan harga saham perusahaan, kemudian ada memenuhi kebutuhan arus kas, dan ada juga menyembunyikan kerugian atau permasalahan perusahaan. Selanjutnya, siapa sih yang melakukan penipuan? Sebagian besar pelaku penipuan adalah orang dalam yang memiliki pengetahuan dan akses, keahlian, dan sumber daya yang diperlukan. Seringkali pelaku penipuan adalah karyawan dalam perusahaan itu sendiri. Mengapa? Karena karyawan itu memahami sistem perusahaan dan kelemahannya, sehingga mereka lebih baik dalam melakukan dan menyembunyikan penipuannya. Sedangkan karena adanya pengendalian yang digunakan untuk melindungi aset perusahaan, membuatnya lebih sulit untuk orang luar melakukan pencurian dalam perusahaan. Nah, para pelaku penipuan ini seringkali dianggap sebagai kriminal kerak putih atau white collar criminals, yang pada umumnya para pelaku bisnis yang melakukan penipuan. Dan kejahatan mereka biasanya digunakan untuk menipu atau memperdaya, dan biasanya kejahatan mereka melibatkan pelanggaran kepercayaan dan keyakinan. Selanjutnya, mengapa para pelaku melakukan penipuan? Ada 3 kondisi yang membuat para pelaku melakukan penipuan, yang juga bisa disebut dengan segitiga penipuan atau fraud triangle, yaitu ada tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Pertama, ada tekanan atau pressure adalah dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Ada beberapa jenis tekanan yang mendorong seseorang untuk melakukan penyalahgunaan. Pertama, ada tekanan keuangan, di mana tekanan ini seringkali memotivasi karyawan untuk melakukan penipuan. Contohnya, karena adanya tekanan hidup yang tidak sesuai dengan kemampuannya, utang atau beban personal yang tinggi, sedangkan gaji atau pendapatan yang diterima tidak sesuai. Yang kedua, ada tekanan emosional, di mana seringkali karyawan yang melakukan penipuan dimotivasi oleh ketamakan. Contohnya, karena adanya tekanan ego, kesombongan, dan ambisi yang berlebihan, kemudian kinerja yang tidak diakui, dan ketidakpuasan pekerjaan. Yang ketiga, ada tekanan gaya hidup, di mana pelaku penipuan seringkali dimotivasi karena adanya tekanan gaya hidup mereka sendiri. Contohnya, karena adanya tekanan kebiasaan berjudi, kebiasaan mengonsumsi obat atau alkohol, dan kebiasaan hubungan seks. Yang kedua, ada kesempatan atau opportunity, yaitu kondisi atau situasi termasuk kemampuan personal seseorang yang memungkinkan untuk melakukan dan menyembunyikan penipuan atau tindakan yang tidak jujur, dan mengubahnya atau mengonversikannya menjadi keuntungan pribadi atau personal. Contohnya, karyawan yang melakukan penipuan berupa pencurian aset, yang kemudian ia menyembunyikannya dengan menjaga saldo akuntansi tetap seimbang dengan meningkatkan aset lain atau mengurangi kewajiban atau ekuitas. Ataupun contoh lainnya yaitu karyawan yang melakukan pencurian persediaan atau peralatan, yang kemudian ia menjualnya atau mengonversikannya dalam bentuk kas. Yang ketiga, ada rasionalisasi atau rationalization, yaitu alasan yang digunakan para pelaku penipuan untuk menjustifikasi atau membenarkan tindakan ilegal mereka.
Adapun beberapa rasionalisasi yang seringkali digunakan para pelaku penipuan, yaitu dengan alasan saya hanya meminjam itu dan saya akan membayar kembali pinjaman itu. Kemudian ada orang lain melakukannya dan tidak ada yang akan tahu, dan yang terakhir dengan alasan perusahaan berutang kepada saya dan saya tidak akan mengambil selain yang menjadi hak saya. Selanjutnya, penipuan komputer. Penipuan komputer atau computer fraud adalah setiap penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan. Nah, selanjutnya klasifikasi penipuan komputer. Nah, melibatkan berbagai kategori berdasarkan bagaimana aktivitas penipuan dilakukan. Nah, yang pertama itu input penipuan. Cara yang paling sederhana dan paling umum untuk melakukan penipuan komputer adalah mengganti atau memalsukan input komputer. Hal ini membutuhkan sedikit keterampilan. Pelaku hanya perlu untuk memahami bagaimana sistem beroperasi sehingga mereka dapat menutupi jejaknya. Nah, adapun contohnya yaitu yang pertama, seorang pria membuka rekening bank di New York dan memiliki cetakan slip setoran bank kosong yang sama dengan tersedia di lobi bank, kecuali nomor rekeningnya yang berbeda. Ia mengganti slip setoran di lobi bank dengan ia palsukan selama 3 hari. Simpanan di bank menggunakan slip yang dipalsukan masuk ke rekeningnya. Pelaku mengambil uang dan menghilang. Ia tidak pernah ditemukan. Nah, yang kedua itu seorang pria menggunakan desktop untuk mempersiapkan tagihan perlengkapan kantor yang tidak pernah dipesan atau dikirim dan dikirimkan mereka ke perusahaan lokal. Fakturnya kurang dari $300 jumlah yang sering kali tidak membutuhkan persetujuan pesanan pembelian. Persentase tagihan yang tinggi harus dibayar oleh perusahaan. Selanjutnya, penipuan prosesor. Nah, penipuan prosesor merupakan penggunaan sistem yang tidak sah. Nah, termasuk pencurian waktu dan layanan komputer. Adapun contohnya yaitu yang pertama, perusahaan asuransi menginstal perangkat lunak untuk mendeteksi aktivitas sistem yang abnormal dan menemukan bahwa karyawan yang menggunakan komputer perusahaan untuk menjalankan situs jadi ilegal. Nah, yang kedua itu dua akuntan tanpa hak akses yang sesuai menyusup ke dalam sistem opsi saham Cisco. Nah, mentransfer lebih dari 56,3 juta saham Cisco untuk rekening broker mereka dan menjual saham. Mereka menggunakan bagian dana itu untuk mendukung gaya hidup berlebihan mereka. Nah, termasuk pembelian Mercedes-Benz seharga $52, cincin berlian seharga $544.000 dan jam tangan Rolex seharga $520.000. Nah, selanjutnya penipuan instruksi komputer. Nah, penipuan instruksi komputer termasuk merusak perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal, menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah, dan mengembangkan perangkat lunak untuk aktivitas yang tidak sah. Pendekatan ini biasanya tidak umum karena menggunakan pengetahuan program khusus. Sekarang ini lebih sering ditemukan situs web yang mengatakan pada penggunaan bagaimana membuatnya. Nah, selanjutnya penipuan data secara ilegal dengan menggunakan, menyalin, mencari atau membahayakan data perusahaan merupakan penipuan data. Penyebab tersebar pelanggaran data adalah keteledoran karyawan. Nah, selanjutnya output penilaian. Kecuali diamankan secara benar, tampilan atau cetakan output dapat disalin atau disalahgunakan. Insinyur Belanda menunjukkan bahwa beberapa memancarkan sinyal seperti televisi dengan bantuan perangkat elektronik mahal yang dapat ditampilkan dalam layar televisi. Dalam kondisi yang ideal, sinyal dapat diambil dengan cara memonitorkan 2 mil jauhnya. Nah, selanjutnya
mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan. Untuk mencegah penipuan, organisasi harus membuat iklim yang membuat penipuan agar tidak terjadi, meningkat perbedaan dalam melakukannya. Nah, meningkatkan metode pendeteksian dan mengurangi jumlah kerugian jika penipuan terjadi. Nah, yang pertama itu membuat penipuan agar tidak terjadi. Penipuan dapat mencakupi pemborosan dan pelanggaran, pembayaran yang tidak tepat, pencucian uang, pendanaan teroris, keamanan publik, dan keamanan dunia maya. Nah, yang kedua itu meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan. Nah, penipuan adalah tindakan yang merugikan dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan dan individu. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan. Nah, selanjutnya meningkatkan metode pendeteksian. Nah, yang pertama itu mengembangkan dan mengimplementasikan program penilaian risiko penipuan yang mengevaluasi kemungkinan dan besarnya aktivitas penipuan dan menilai proses dan pengendalian yang dapat mencegah dan mendeteksi penipuan potensial. Nah, yang kedua itu menginstal perangkat lunak pendeteksian penipuan. Nah, yang keempat itu mengurangi kerugian penipuan. Yang pertama, menjaga asuransi yang menandai. Yang kedua, mengembangkan kontingensi penipuannya yang komprehensif, pemulihan bencana dan rencana kelangsungan bisnis.